Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Setiap gejolak yang timbul, entah itu perasaan, keinginan, pemikiran, itu adalah milik si ego. Milik si ego. Ego itu antara ada dan tiada, yang sebenarnya dia tidak ada. Yang ada hanyalah yang maha ada. Si ego ini tidak pernah abadi, tidak ada sesuatu yang tetap pada dirinya. Apa sih yang tetap pada diri si ego? Perasaan, keinginan, pemikiran itu bergejolak, berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami berbagai macam kejadian. Setiap kejadian selalu direspon oleh si ego, oleh si pikiran, dan pikiran itu pun juga memiliki kebenaran sendiri untuk meresponnya. Pikiran memiliki kebenaran sendiri untuk meresponnya, dan kebenaran ini, kebenaran si milik pikiran ini yang digunakan untuk merespon ini memiliki konsekuensinya sendiri-sendiri. Kita berbicara tentang dunia ego kita masing-masing. Memang seberapa luas jangkauan ego kita masing-masing ini, dimana kita berada sekarang saat ini, dan terus terupdate, selalu baru. Kemanapun kita pergi untuk menjemput takdir, ya sebatas itulah dunia kita. Selalu baru, selalu terupdate. Terkadang ego kita ini melayang-layang ketika kita mendengar sebuah berita. Di sana terjadi A, di sana seperti ini, ada wabah, ada bencana, bla bla bla. Diri ego kita merespon dan dia membuat sebuah ilusi tentang kejadian tersebut seolah-olah terjadi pada dirinya. Bukankah itu sesuatu yang sangat membagongkan? Itu bukan dunia jangkauan si ego. Si ego hanya berhalusinasi di situ. Jadi dunia si ego jangkauannya ya sekarang, saat ini, terus berlanjut terupdate dan selalu diterima, diindra oleh kelima panca indranya. Hanya itulah dunia si ego kita masing-masing. Jadi ya kita tidak perlu ambil pusing merespon segala sesuatu yang di luar diri kita saat ini, karena itu akan menjadi sebuah momok penciptaan yang berbahaya untuk diri kita sendiri ketika kita merespon. Dan otomatis respon kita itu akan membuat sebuah ilusi seolah-olah terjadi pada diri kita, diri ego kita masing-masing. Dan yang perlu diingat bahwa setiap ilusi yang kita ciptakan sendiri, jika disertai dengan sebuah rasa, akan menjadi sebuah iman. Dan ketika iman itu sudah tercipta, maka ya akan terjadi pada diri si ego pemikiran yang liar, halusinasi, ilusi yang liar itu akan menjadi sebuah kenyataan. Sebenarnya diri ego ini
tertipu oleh dirinya sendiri. Ya karena si ego ini belum menerima pengetahuan benar. Kan dunia si ego selalu ada dualitas, ada benar dan ada salah. Begitupun juga pengetahuannya. Ketika pengetahuan si ego benar, maka dia akan berpikir benar. Ketika pengetahuan si ego salah, dia akan berpikir salah. Dengan dia berpikir benar, dunianya pun juga akan benar. Dengan dia berpikir salah, maka dunianya pun juga akan salah. Dunia yang benar adalah dunia sesuai yang ego inginkan, sesuai ya wes apa yang si ego inginkan. Dunia yang salah adalah dunia seperti yang ego tidak inginkan. Ya seperti kehidupan kita saat ini, sesuai dengan keinginan apa belum. Kalau belum ya si ego ini berarti masih cenderung berpikir salah. Kalau sudah sesuai, berarti si ego kita ini sudah cenderung berpikir benar. Dengan si ego belum memperoleh pengetahuan benar, maka si ego pun juga berpikir belum benar. Ketika si ego belum berpikir benar, maka respon yang dia gunakan untuk merespon dunia pun juga belum benar. Ketika respon terhadap dunia pun juga belum benar, maka dunia si ego pun juga akan belum benar sesuai keinginan si ego. Maka kemanapun si ego ini pergi untuk menjemput takdir, takdirnya ya belum benar. Dari situ maka kehidupannya pun juga penuh dengan keluh kesah, penuh dengan kebingungan, penuh dengan kehancuran, penuh dengan kerugian, penuh dengan ya wes seperti itulah. Mayoritas ada bahagianya sedikit-sedikit, tapi ya cuma seperti angin lewat saja. Seperti angin lewat. Ya kita lihat saja, kita buka kitab diri kita, kita baca keseharian kita, kehidupan kita, mana yang lebih mendominasi, sesuatu yang membuat kita bahagia atau tidak. Dan di situ kita akan mengerti kehancuran diri kita sendiri, kebobrokan diri kita sendiri, atau kita akan mengetahui berapa banyak sampah yang sudah kita tampung, berapa banyak sampah. Dalam sebuah kitab suci ada sebuah perkataan, sesungguhnya manusia itu telah berbuat kehancuran, tapi tidak dia sadari. Kehancuran di mana? Ya di dalam diri ego itu sendiri. Karena dia tidak menyadari, belum menyadari penyebab kehancurannya itu, maka kehancuran itu akan terus berlangsung. Kehancuran di bumi sekaligus kehancuran di langit. Di buminya jasmania ini
langitnya adalah batinia. Udah hancur semua. Ya wes, hanya seperti itu saja. Lalu pengetahuan benar itu seperti apa? Yang pertama, dariku akan kembali padaku, dan diriku inilah pemeran utama dalam kehidupanku. Diriku dari sudut pandangku, dari sudut pandangmu, dia masing-masing dari mereka, ya diri masing-masing itulah pemeran utamanya. Yang kedua adalah hukum semesta, hukum Tuhan yang mengatur alam semesta ini berada di dalam batinia, berada di akhirat, yaitu batinia, bukan berada di fisik. Karena segala sesuatu, segala perbuatan yang dilakukan oleh fisik itu berasal dari batinia, berasal dari akhirat. Dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang siapa aku. Ya wes, hanya itu saja pengetahuan benar. Maka sebelum si ego, si pikiran memperoleh pengetahuan benar, dia akan selalu ditipu oleh dunia, selalu ditipu oleh kemewahan dunia, selalu dibingungkan oleh dunia, selalu tersakiti oleh dunia. Si ego belum tahu bahwa semua itu adalah akibat dari ulahnya sendiri. Ya, hanya seperti itu saja. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.